Pernahkah Anda berdiri di depan tanaman tomat Anda, memegang gunting kebun, dan merasa bingung tunas mana yang harus dipotong dan mana yang harus dibiarkan hidup? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa memotong satu tunas yang salah bisa menghancurkan setengah dari potensi panen Anda musim ini? Selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini kita akan membahas topik yang paling sering disalahpahami dalam dunia perkebunan tomat. Kita akan mengupas tuntas tentang tunas air, atau yang sering disebut tunas samping. Saya berjanji, setelah menonton video ini, Anda akan tahu persis rahasia besar tentang satu tunas spesifik yang pantang untuk dibuang. Percaya atau tidak, tanaman tomat yang daunnya sangat rimbun dan lebat justru akan menghasilkan buah yang sedikit dan kecil. Ini sangat berlawanan dengan logika umum, bukan? Mari kita bongkar kebenaran yang tidak banyak diketahui orang ini. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, apakah Anda tim yang membiarkan tomat tumbuh liar atau tim yang rajin memangkas? Tuliskan gaya berkebun Anda di kolom komentar sekarang juga. Untuk memahami mengapa kita harus memangkas tanaman tomat, kita perlu melihat sejenak ke masa lalu. Di alam liar, tanaman tomat aslinya adalah tanaman merambat yang tumbuh menjalar di atas tanah seperti semak belukar yang berantakan. Mereka didesain oleh alam untuk menyebar seluas mungkin, menghasilkan ratusan tomat berukuran kecil seperti buah ceri untuk dimakan burung dan disebarkan bijinya. Namun, manusia telah memuliakan tanaman tomat selama ratusan tahun untuk menghasilkan buah yang besar, berat, dan berdaging tebal. Masalahnya, genetika asli tanaman ini masih ingin tumbuh menjadi semak liar yang rimbun. Tanaman tomat secara konstan memproduksi tunas baru di setiap celah daunnya untuk menyebar. Tunas-tunas inilah yang kita kenal sebagai tunas air, tunas samping, atau bahkan di beberapa negara Eropa disebut sebagai tunas serigala karena sifat mereka yang memakan dan merampas energi tanaman utama. Jika kita menanam tomat modern tetapi membiarkannya tumbuh dengan gaya masa lalunya, kita akan menghadapi masalah besar. Mari kita mulai dari dasar anatomi tanaman tomat agar tidak ada lagi kebingungan. Bayangkan tanaman tomat Anda sebagai sebuah jalan raya utama yang sangat sibuk. Batang utama adalah jalan tol tersebut, tempat semua air dan nutrisi dari tanah mengalir deras menuju ke puncak tanaman. Di sepanjang jalan tol ini, ada percabangan berupa dahan dan daun-daun besar yang berfungsi sebagai panel surya alami untuk menangkap sinar matahari. Nah, perhatikan tepat di sudut atau persimpangan antara batang utama dan dahan daun ini. Sudut ini sering disebut sebagai ketiak daun. Disinilah seringkali muncul sebuah tunas kecil yang tampak hijau dan tidak bersalah. Tunas kecil yang tumbuh di ketiak daun inilah yang secara resmi kita sebut sebagai tunas air. Jika Anda membiarkan tunas air ini hidup, ia tidak akan sekedar menjadi daun. Ia akan tumbuh menjadi batang utama yang baru, lengkap dengan daun, bunga, dan tunas airnya sendiri. Mereka menyedot energi yang sangat besar dari akar. Pada awalnya mereka terlihat menggemaskan, menggoda Anda untuk membiarkannya agar tanaman terlihat subur. Namun jangan tertipu. Tunas air ini adalah pencuri energi yang luar biasa efisien. Memahami letak dan sifat tunas air ini adalah fondasi paling awal sebelum jari Anda mulai memetiknya. Sekarang kita harus menghancurkan mitos terbesar dalam berkebun tomat, yaitu anggapan bahwa semakin banyak daun dan cabang, maka akan semakin banyak buah yang dihasilkan. Ini adalah pemikiran yang sangat keliru. Mari kita gunakan ilustrasi sebuah pabrik. Bayangkan tanaman tomat Anda adalah pabrik pembuat sepatu, di mana sepatunya adalah buah tomat. Akar adalah mesin produksi, dan daun adalah para pekerja. Jika Anda memiliki terlalu banyak tunas air, itu ibarat pabrik yang terus-menerus merekrut manajer tingkat menengah yang hanya duduk di kantor menghabiskan anggaran perusahaan tanpa benar-benar memproduksi sepatu yang berkualitas. Tanaman yang terlalu rimbun akan menghabiskan seluruh energi, gula, dan nutrisinya hanya untuk memelihara dedaunan yang rimbun tersebut. Hasilnya adalah hutan daun hijau yang sangat indah untuk dilihat. Tetapi ketika tiba waktunya panen, Anda hanya akan menemukan buah tomat yang ukurannya kerdil, matangnya sangat lambat, dan rasanya kurang manis. Jadi tujuan utama pemangkasan bukanlah untuk menyiksa tanaman, melainkan memecat para manajer yang tidak berguna tadi dan mengarahkan seluruh dana atau energi langsung ke ruang produksi, yaitu bunga dan buah tomat Anda. Sebelum Anda mulai mematahkan tunas air secara membabi buta, ada satu hal yang mempertaruhkan hidup dan mati tanaman Anda. Anda harus tahu jenis tomat apa yang Anda tanam. Secara umum, tomat dibagi menjadi dua tipe utama, yaitu tipe determinate dan tipe indeterminate. Tomat determinate adalah tomat semak. Mereka tumbuh hingga ketinggian tertentu,
biasanya sekitar 1 meter, lalu berhenti tumbuh, berbunga serentak, berbuah secara bersamaan, dan kemudian mati. Untuk tomat tipe determinate ini, Anda sama sekali tidak boleh memangkas tunas airnya. Memangkasnya berarti Anda membuang bakal buah. Namun, aturan permainan berubah total untuk tomat tipe indeterminate. Tomat jenis ini adalah tanaman merambat sejati yang akan terus tumbuh memanjang seperti pohon kacang ajaib selama cuaca memungkinkan. Mereka bisa tumbuh setinggi 3 hingga 4 meter jika dibiarkan. Nah, seluruh teknik pemangkasan menjadi 1 atau 2 batang yang kita bahas dalam video ini dikhususkan secara eksklusif hanya untuk tomat tipe indeterminate. Jadi, pastikan Anda membaca label benih Anda sebelum bertindak. Sekarang kita sampai pada inti rahasia terbesar yang menjadi judul video ini. Tunas mana yang pantang untuk Anda buang? Jika Anda memutuskan untuk merawat tomat dengan sistem 2 batang, ada satu tunas air yang statusnya sangat istimewa. Tunas ini ibarat pangeran mahkota. Cara menemukannya sangat mudah, tetapi membutuhkan ketelitian mata. Perhatikan tanaman tomat muda Anda dari bawah ke atas. Cari tandan bunga pertama yang muncul pada batang utama. Tandan bunga ini adalah pertanda bahwa tanaman mulai fokus pada reproduksi. Nah, perhatikan tepat di bawah tandan bunga pertama tersebut. Ada sebuah dahan daun, dan di ketiak daun tersebut sedang tumbuh sebuah tunas air. Tunas air yang berada persis 1 tingkat di bawah tandan bunga pertama inilah yang dilarang keras untuk dipotong. Mengapa tunas ini begitu spesial? Secara genetika dan aliran hormon tanaman, tunas inilah yang pertumbuhannya paling agresif, paling kuat, dan paling subur dibandingkan semua tunas air lain di bawahnya. Jika Anda membiarkan tunas ini tumbuh, ia akan segera menyamai ketebalan batang utama, menciptakan bentuk menyerupai huruf Y yang sangat kokoh dan seimbang. Mari kita bahas secara mendalam tentang metode 1 batang terlebih dahulu. Metode ini adalah pilihan favorit bagi mereka yang menanam tomat di dalam rumah kaca, atau bagi Anda yang memiliki ruang kebun yang sangat sempit di halaman rumah. Konsepnya sangat brutal namun penuh kasih sayang. Anda membiarkan tanaman tumbuh lurus ke atas pada 1 batang utama saja. Semua tunas air, tanpa terkecuali, yang tumbuh di setiap ketiak daun dari bawah sampai ke pucuk tanaman, harus dibuang habis. Tidak ada toleransi. Keuntungan dari sistem 1 batang ini sangat luar biasa. Karena tanaman hanya memiliki 1 jalur distribusi nutrisi, buah tomat yang dihasilkan akan berukuran sangat raksasa dan matang jauh lebih cepat. Anda juga bisa menanam tomat dengan jarak yang sangat rapat. Misalnya berjarak hanya 30 cm satu sama lain, karena mereka tidak akan tumbuh melebar. Namun, metode ini membutuhkan disiplin tingkat tinggi. Anda harus memeriksa tanaman setiap 3 atau 4 hari sekali, karena tunas air baru akan terus bermunculan seperti sihir. Jika Anda lengah 1 minggu saja, 1 batang itu akan kembali menjadi semak belukar. Jika metode 1 batang terasa terlalu ekstrim, mari beralih ke metode 2 batang. Ini adalah metode yang paling direkomendasikan untuk kebun luar ruangan karena memberikan keseimbangan sempurna antara ukuran buah dan jumlah panen. Disinilah rahasia tunas pangeran mahkota tadi kita gunakan. Anda membiarkan batang utama tumbuh ke atas. Dan Anda juga membiarkan 1 tunas air yang berada tepat di bawah tandan bunga pertama untuk ikut tumbuh besar. Tunas air istimewa ini akan segera membesar dan bertindak sebagai batang utama kedua. Hasil akhirnya, tanaman Anda akan berbentuk seperti katapel raksasa. Lalu apa yang harus dilakukan setelah itu? Aturannya kembali menjadi sangat tegas. Segala tunas air lain yang tumbuh di bawah titik cabang huruf Y tersebut harus dibersihkan secara total. Begitu juga tunas-tunas air baru yang nantinya akan muncul di sepanjang kedua batang utama tersebut, semuanya harus dihilangkan. Dengan sistem 2 batang ini, tanaman memiliki cukup banyak daun untuk memproduksi energi, namun tetap terarah dengan rapi, sehingga Anda bisa mendapatkan jumlah tomat yang melimpah tanpa mengorbankan ukurannya. Dalam dunia pemangkasan tomat, waktu adalah segalanya. Anda tidak bisa sembarangan memotong kapanpun Anda mau. Ada aturan emas tentang ukuran tunas air yang ideal untuk dihilangkan. Waktu terbaik untuk mengambil tunas air adalah ketika panjangnya baru mencapai sekitar 5 hingga 10 cm. Pada ukuran ini, batang tunas masih sangat renyah dan lunak. Anda bisa dengan mudah mematahkannya hanya dengan menggunakan jari. Namun, apa yang terjadi jika Anda menunda pekerjaan ini? Jika tunas air dibiarkan tumbuh hingga setebal pensil atau bahkan sebesar jari telunjuk Anda, batangnya sudah menjadi berkayu dan keras. Memotong tunas yang sudah sebesar ini akan meninggalkan luka menganga yang sangat lebar pada batang utama tanaman.
Luka yang besar ibarat pintu gerbang terbuka bagi bakteri dan spora jamur untuk masuk dan menginfeksi seluruh tanaman. Selain itu, tanaman sudah terlanjur menghabiskan banyak energi yang sia-sia untuk membesarkan cabang raksasa tersebut. Jadi, jadikanlah inspeksi tunas sebagai rutinitas ringan di akhir pekan Anda. Banyak orang bertanya, alat apa yang paling baik untuk memangkas tunas air? Apakah harus menggunakan gunting kebun yang tajam, pisau bedah, atau bagaimana? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Alat terbaik, teraman, dan paling direkomendasikan adalah jari telunjuk dan ibu jari Anda sendiri. Ya, menggunakan tangan kosong jauh lebih baik daripada menggunakan gunting. Gunting kebun meskipun tajam, berpotensi menghancurkan sel-sel di sekitar area potongan jika tidak benar-benar sempurna. Selain itu, gunting yang tidak distereokan adalah agen pembawa penyakit nomor 1 yang menularkan virus dari satu tanaman ke tanaman lain. Dengan menggunakan jari, Anda mempraktikkan teknik mematahkan dengan cepat. Cukup pegang pangkal tunas air, lalu tekuk perlahan ke arah luar hingga terdengar bunyi patahan yang bersih. Patahan alami dengan jari ini memutuskan jaringan tanaman tepat di garis persendiannya, yang membuat luka tertutup dan sembuh jauh lebih cepat dibandingkan potongan benda logam. Tentu saja, ini hanya berlaku jika Anda menangkap tunas itu saat masih kecil dan renyah. Selain ukuran tunas, waktu dalam sehari saat Anda melakukan pemangkasan juga memegang peranan magis dalam kesehatan tanaman. Jangan pernah memangkas tomat di sore hari atau saat mendung, apalagi saat hujan turun. Waktu yang paling ideal dan paling diwajibkan untuk memangkas tomat adalah pada pagi hari, setelah embun mengering tetapi sebelum matahari bersinar terlalu terik. Mengapa pagi hari? Pada pagi hari, sel-sel tanaman sedang dalam kondisi turgid, yaitu penuh terisi air. Tunas air akan terasa sangat garing, sehingga sangat mudah dipatahkan dengan rapi. Alasan kedua yang lebih penting adalah proses penyembuhan luka. Dengan mematahkan tunas di pagi hari, luka pada batang tanaman memiliki waktu seharian penuh di bawah hangatnya sinar matahari dan hembusan angin untuk mengering dan membentuk kalus penutup luka. Jika Anda memotongnya di sore hari, luka tersebut akan tetap basah sepanjang malam. Kondisi malam-malam yang lembab dan dingin dipadukan dengan luka basah adalah resep paling sempurna bagi serangan penyakit busuk daun yang mematikan. Kita semua manusia dan terkadang kita lupa atau sibuk sehingga melewatkan satu tunas air. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian, Anda menyadari ada satu tunas air di bagian bawah tanaman yang sudah tumbuh menjadi cabang raksasa, lengkap dengan bunganya sendiri. Apa yang harus dilakukan? Insting pertama Anda mungkin ingin segera memotongnya dari pangkal. Jangan lakukan itu. Memotong cabang yang sudah sebesar itu akan menyebabkan syok berat pada tanaman dan meninggalkan luka fatal. Sebagai gantinya, gunakan teknik yang disebut pemotongan pucuk kompromi. Jangan potong dari pangkalnya. Biarkan cabang besar itu tetap ada, tetapi cubit dan buang bagian pucuk pertumbuhannya yang paling ujung. Dengan membuang pucuk ujungnya saja, Anda menghentikan pertumbuhan cabang tersebut agar tidak semakin memanjang dan merebut nutrisi. Cabang itu akan tetap hidup. Daun-daun besarnya akan membantu fotosintesis, dan luka yang Anda buat hanya berukuran sangat kecil di bagian ujungnya saja. Ini adalah cara damai untuk mengatasi kesalahan tanpa membahayakan nyawa tanaman tomat kesayangan Anda. Mari kita bahas aspek kesehatan yang sering luput dari perhatian, yaitu sirkulasi udara. Bayangkan sebuah ruangan yang penuh sesak dengan orang, tanpa jendela yang terbuka. Pasti pengap, lembab, dan mudah menularkan penyakit, bukan? Hal yang sama berlaku untuk tanaman tomat. Tanaman tomat yang tidak dipangkas dan rimbun seperti hutan adalah surga tropis bagi berbagai macam jamur, terutama penyakit hawar daun atau busuk daun yang sangat ditakuti petani. Daun yang saling tumpang tindih menghalangi hembusan angin. Akibatnya, setelah hujan turun atau embun pagi muncul, dedaunan di bagian dalam semak tomat akan tetap basah selama berjam-jam. Pemangkasan menjadi 1 atau 2 batang bertindak seperti membuka jendela lebar-lebar di ruangan pengap tadi. Dengan membuang tunas air dan mengatur arah tumbuh, udara dapat mengalir bebas melewati setiap helai daun dan batang. Angin yang lewat akan segera mengeringkan sisa air hujan, menciptakan lingkungan yang kering dan tidak ramah bagi spora jamur untuk berkembang biak. Pemangkasan adalah bentuk pencegahan penyakit yang paling murah dan efektif. Mitos lain yang perlu kita luruskan adalah hubungannya dengan sinar matahari. Banyak orang memangkas daun dengan sangat agresif karena berpikir buah tomat membutuhkan sinar matahari langsung agar bisa berubah warna menjadi merah. Fakta ilmiahnya, buah tomat tidak membutuhkan cahaya untuk matang. Mereka hanya membutuhkan suhu yang hangat. Justru,
Dedaunanlah yang membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis dan menghasilkan gula yang membuat buah terasa manis. Jika Anda membiarkan tanaman terlalu rimbun, buah tomat akan tersembunyi dalam kegelapan yang dingin sehingga lambat matang. Sebaliknya, jika Anda memotong terlalu banyak daun, hingga buahnya terekspos matahari terik tanpa pelindung, buah tomat tersebut akan mengalami kondisi yang disebut luka bakar matahari atau sun scald. Kulit tomat akan melepuh berwarna putih kekuningan dan akhirnya membusuk. Teknik memangkas tunas air yang benar akan menciptakan keseimbangan kanopi daun yang sempurna. Buah tomat berada dalam naungan daun seperti bernaung di bawah payung pantai, mendapatkan sirkulasi udara hangat untuk proses pematangan yang cepat tanpa terbakar oleh radiasi matahari langsung. Pernahkah Anda memikirkan kapasitas pompa air yang ada di dalam tanah? Sistem perakaran tanaman tomat Anda ibarat sebuah pompa air di lantai dasar gedung apartemen. Pompa ini memiliki batas tenaga maksimal untuk mendistribusikan air dan nutrisi ke lantai atas. Jika Anda membiarkan tanaman tomat tumbuh liar dengan puluhan tunas air dan batang baru, itu sama saja dengan membangun gedung pencakar langit dengan ratusan kamar mandi ekstra, tanpa meningkatkan kekuatan pompa di ruang bawah tanah. Akibatnya, aliran nutrisi menjadi sangat lemah di setiap titik. Buah tomat di ujung cabang hanya akan mendapat sisa-sisa nutrisi, sehingga ukurannya menjadi sangat kerdil dan mudah rontok. Dengan memangkas tanaman hanya menjadi 1 atau 2 batang utama, Anda sedang mengurangi beban kerja pompa tersebut secara signifikan. Pompa akar kini dapat dengan mudah memfokuskan seluruh tekanan air dan unsur hara langsung ke jalur utama yang bermuara pada buah. Inilah rahasia utama mengapa tomat yang dipangkas selalu memiliki kulit yang mengkilap, padat, dan ukuran yang jauh melebihi rata-rata. Berbicara tentang memangkas, ada satu praktik krusial yang berjalan beriringan dengan pembuangan tunas air, yaitu pembersihan daun bagian bawah. Saat tanaman tomat Anda tumbuh semakin tinggi dan mulai menghasilkan buah di bagian atas, daun-daun tua di bagian paling bawah biasanya mulai menguning dan kehilangan fungsinya. Daun-daun bawah ini tidak lagi memproduksi energi, melainkan hanya menjadi beban. Lebih berbahayanya lagi, daun yang menyentuh atau berada terlalu dekat dengan tanah adalah titik awal datangnya bencana. Sebagian besar spora penyakit busuk daun bersembunyi di dalam tanah, berdiam diri menunggu waktu yang tepat. Ketika hujan deras turun atau saat Anda menyiram dengan selang yang kencang, percikan air dari tanah akan membawa spora tersebut melompat ke daun bagian bawah. Untuk mencegahnya, potong dan buang semua daun dari permukaan tanah hingga tepat di bawah tandan buah tomat pertama yang sedang tumbuh. Menciptakan ruang kosong sekitar 20 hingga 30 cm dari permukaan tanah akan menjaga tanaman Anda tetap bersih, terhindar dari percikan maut, dan memaksimalkan sirkulasi udara di area pangkal batang. Sebagai tukang kebun, kita sering tergoda oleh keserakahan. Kita melihat sistem 2 batang berhasil, lalu muncul pertanyaan jahil di benak kita. Bagaimana kalau kita sisakan 3 tunas air dan membuat metode 3 batang agar panen 3 kali lipat? Ini adalah jebakan yang sering membuat pemula frustrasi. Memang, di atas kertas, tanaman terlihat lebih rimbun. Namun perlu diingat bahwa musim panas atau musim tanam tomat memiliki batas waktu yang ketat sebelum musim hujan lebat atau cuaca buruk tiba. Menambahkan batang ketiga, berarti Anda memaksa tanaman untuk membagi energi yang seharusnya untuk membesarkan buah, dialihkan kembali untuk pertumbuhan vegetatif. Pada akhirnya, tanaman dengan 3 batang memang menghasilkan jumlah bunga yang lebih banyak, tetapi pertumbuhannya akan sangat melambat. Saat musim tanam hampir berakhir, Anda akan mendapati kebun Anda penuh dengan ratusan buah tomat kecil berwarna hijau keras yang tidak punya cukup waktu dan energi untuk matang secara sempurna. Tetaplah berpegang teguh pada metode 1 atau maksimal 2 batang untuk jaminan keberhasilan. Mari kita pandang tanaman tomat Anda dari kacamata seorang manajer keuangan. Anggaplah tanaman tersebut memiliki anggaran belanja harian berupa gula hasil fotosintesis dan mineral dari tanah. Tujuan akhir perusahaan ini adalah membagikan dividen yang besar, yang dalam hal ini adalah panen buah tomat merah yang lezat. Setiap kali muncul tunas air baru di ketiak daun, itu adalah pengeluaran tak terduga yang menguras anggaran kas perusahaan. Setiap sentimeter pertumbuhan tunas air menghabiskan energi yang luar biasa mahal. Jika Anda membiarkan tunas air terus tumbuh, anggaran belanja perusahaan akan habis hanya untuk biaya operasional cabang baru dan tidak ada sisa dana untuk membagikan dividen. Dengan secara kejam dan konsisten membuang tunas air tersebut saat masih kecil, Anda memotong pengeluaran yang tidak perlu.
Anda memaksa tanaman untuk menginvestasikan 100% anggarannya secara langsung ke Departemen Reproduksi. Keseimbangan finansial tanaman yang ketat inilah yang pada akhirnya akan menghadiahi Anda dengan tomat berukuran premium dengan rasa yang manis luar biasa. Sekarang mari kita bicara tentang kebersihan diri saat memangkas. Tanaman tomat bisa dibilang sebagai ratu drama di dunia perkebunan. Mereka sangat rentan terhadap serangan virus. Dan yang paling mematikan adalah virus mosaik tembakau. Virus ini bisa bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama di mana saja, termasuk pada rokok tembakau komersial. Jika Anda kebetulan seorang perokok atau baru saja memegang benda yang terkontaminasi, dan kemudian Anda pergi ke kebun untuk memetik tunas air tomat dengan tangan kosong, Anda bisa menularkan virus mematikan ini secara langsung ke aliran getah tanaman melalui luka patahan tunas tadi. Tanaman yang terinfeksi akan memiliki daun berkerut belang-belang, kerdil, dan tidak bisa disembuhkan. Oleh karena itu, prosedur standar yang wajib dilakukan sebelum menyentuh kebun tomat adalah mencuci tangan Anda secara menyeluruh dengan sabun dan air mengalir. Jika Anda terpaksa menggunakan gunting untuk memotong cabang yang sudah terlanjur besar, wajib hukumnya untuk menyemprot gunting tersebut dengan alkohol setiap kali berpindah dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Kebersihan adalah benteng pertahanan pertama Anda. Ketika Anda mempraktikkan metode 1 atau 2 batang, ada satu konsekuensi logis yang harus Anda persiapkan. Karena buah yang dihasilkan akan sangat besar dan melimpah, terpusat pada batang utama, batang tersebut akan menjadi sangat berat. Tanaman tomat tidak memiliki batang kayu yang keras seperti pohon mangga. Jika tidak diberi penyangga yang kuat, batang tomat akan roboh menyentuh tanah dan buahnya akan membusuk dimakan serangga. Anda harus segera memasang sistem penyangga sejak awal penanaman. Ada 2 metode populer yang bisa digunakan. Pertama adalah menggunakan tiang kayu atau bambu yang ditancapkan dalam-dalam di sebelah tanaman, lalu Anda mengikat batangnya secara longgar setiap bertambah tinggi 20 cm. Metode kedua yang merupakan standar rumah kaca adalah metode tali gantung. Anda menggantung tali nilon dari kerangka atap di atas tanaman, lalu melilitkan tali tersebut secara lembut memutari batang utama seiring pertumbuhannya ke atas. Sistem penyangga apapun yang Anda pilih, pastikan ia cukup kuat untuk menahan beban hingga 10 kg buah basah di puncak musim panen. Apa yang harus Anda lakukan dengan tumpukan tunas air yang baru saja Anda patahkan dari tanaman tomat Anda? Apakah langsung dibuang ke tempat sampah atau tumpukan kompos? Tunggu dulu. Ada trik rahasia yang sangat menyenangkan yang bisa menghemat uang Anda. Tunas air tomat memiliki kemampuan ajaib untuk menumbuhkan akarnya sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Jika Anda memiliki tunas air yang panjangnya sekitar 10 hingga 15 cm, jangan membuangnya. Buang daun bagian bawahnya, lalu masukkan pangkal tunas tersebut ke dalam gelas berisi air bersih. Letakkan gelas di ambang jendela yang terang, namun tidak terkena terik matahari langsung. Dalam waktu sekitar 1 minggu, Anda akan melihat benjolan kecil muncul pada batang, yang dengan cepat memanjang menjadi akar putih yang lebat. Begitu akarnya tumbuh sekitar 5 cm, Anda bisa menanamnya di dalam pot tanah yang baru. Selamat! Anda baru saja mengkloning tanaman tomat kesayangan Anda secara gratis, menciptakan bibit tanaman baru yang persis sama kualitasnya dengan induknya, tanpa perlu menunggu berbulan-bulan dari menyemai biji. Pemangkasan tidak berhenti hanya pada membuang tunas air di ketiak daun. Ada satu teknik pemangkasan pamungkas yang harus Anda lakukan di akhir musim tanam. Teknik ini dikenal dengan istilah memotong pucuk utama atau topping. Saat musim panen sudah hampir berakhir, misalnya sekitar 4 minggu sebelum musim hujan ekstrim atau suhu sangat dingin tiba di daerah Anda, tanaman tomat seringkali masih berusaha berbunga di bagian pucuknya yang paling tinggi. Bunga-bunga baru ini tidak akan pernah punya waktu untuk berubah menjadi buah yang matang sempurna sebelum cuaca buruk membunuh tanaman. Oleh karena itu, Anda harus berani mengambil gunting dan memotong pucuk pertumbuhan utama dari batang tanaman. Dengan memenggal kepalanya, Anda memberikan sinyal panik yang positif kepada tanaman. Tanaman akan segera menghentikan semua pertumbuhan ke atas dan menghentikan pembentukan bunga baru. Seluruh sisa energi terakhir yang dimiliki tanaman akan dikerahkan 100% untuk membesarkan dan mematangkan buah-buah hijau yang saat ini sudah menggantung di batangnya. Ini adalah rahasia para petani profesional untuk memastikan tidak ada sisa buah hijau yang terbuang percuma di akhir musim. Siapa sangka bahwa dengan bertindak sedikit kejam dan mematahkan tunas dan membuang daun, kita sebenarnya sedang memberikan kasih sayang yang paling murni kepada tanaman tomat kita. Kita telah belajar bahwa memangkas tunas air bukanlah tindakan pengerusakan, melainkan sebuah bentuk pengarahan energi.
Anda kini mengetahui perbedaan mendasar metode satu batang dan dua batang, mengetahui betapa sakralnya tunas di bawah tandan bunga pertama, dan memahami logika di balik sirkulasi udara serta sinar matahari. Anda sudah memegang kunci rahasia untuk mengubah tanaman tomat liar di halaman Anda menjadi pabrik produksi tomat kelas premium yang efisien. Memangkas tomat mungkin terasa mengintimidasi pada awalnya. Tetapi setelah Anda terbiasa dengan ritmenya, itu akan menjadi meditasi pagi yang sangat memuaskan di kebun Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Anda selalu mendapatkan ilmu berkebun yang masuk akal dan terbukti secara sains, serta tekan tombol like jika video ini membantu mencerahkan wawasan perkebunan Anda. Saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Anda yang menonton sampai akhir. Setelah mengetahui rahasia ini, metode mana yang akan Anda terapkan musim ini? Satu batang atau dua batang? Mari berdiskusi dan bagikan rencana kebun Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, dan selamat berkebun.